Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Riyadi dari kelas Kapita RC. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil review jurnal optimasi Naive Bayes Classifier dengan menggunakan partikel swarm optimization pada data iris. Nah, pada judul jurnal ini, menurut saya judulnya sudah atraktif karena singkat dan jelas. Selain itu, jurnal juga menggunakan kata yang relatif sedang dan dengan jelas menyatakan isi karya tulis. Pada bagian penulis terdapat 5 peneliti yang diurutkan tampaknya berdasarkan tingkat kontribusinya, karena dari kata H, C, selanjutnya N itu tidak alfabetis. Juga terdapat judul jurnal, tahun dipublikasi, terus telah mencantumkan informasi tentang volume atau edisi jurnal. Pada bagian abstrak terdapat 143 kata. Hal ini abstraknya sudah cukup baik karena tidak melebihi 250 kata. Kan tetapi terdapat sebuah kalimat yang membingungkan. Dari kata namun sampai atribut itu satu kalimat. Nah, di sini kalimat ini kurang efektif karena pembaca akan kesulitan mencari inti kalimat tersebut. Tetapi penulisan abstrak menurut saya sudah baik karena sudah menjelaskan tentang tujuan utama, metode penelitian, dan kesimpulan utama. Jadi Naive Bayes Classifier itu memiliki kekurangan karena tidak bisa mengukur seberapa besar tingkat keakuratan sebuah prediksi. Nah, oleh karena itu, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut digunakan algoritma particle swarm optimization atau PSO, yang disebut juga PSO, yang dilakukan untuk melakukan pemungutan atribut untuk meningkatkan akurasi daripada Naive Bayes Classifier. Selanjutnya pada bagian pendahuluan, kekurangannya terdapat pada kata algoritma NBC ini. Harusnya tetap ditulis saja lengkap Naive Bayes Classifier karena dari awal memang tidak dituliskan kayak Naive Bayes Classifier dalam kurung NBC. Yang kedua, penjelasan mengenai pendahuluan sangat baik. Jadi dimulai dari kata klasifikasi, intinya itu kalau klasifikasi itu udah terdapat kategori dan setiap data yang masuk dicocokkan untuk masuk ke kategori yang mana. Sedangkan ada juga proses pengelompokan objek itu berdasarkan clustering. Kalau clustering itu sebuah objek dikelompokkan berdasarkan kemiripan. Terus dasar teori, terdapat 4 dasar teori yang dituliskan pada jurnal ini. Yang pertama, penjelasan datasetnya. Dataset pada iris ini terdapat 3 kelas: iris sentosa, iris versicolor, dan iris virginica. Terus atributnya spaleng, spalwidth, petalength, petalwidth. Jadi sampel-sampelnya itu akan dicocokkan. Setelah dihitung akan masuk ke kelas yang mana, iris sentosa, iris versicolor, atau iris virginica. Ini penjelasan tentang klasifikasi. Terus ini algoritma Naive Bayes Classifier. Ini bentuk umum teorema Bayes. Nah, selanjutnya ini peluang bersyarat atribut kategorikal dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Dan ini adalah rumus Laplace correction. Jadi dalam sebuah sampel itu tidak boleh ada nilai 0. Misalnya sebuah kelas membeli sama dengan ya pada training set itu. Terus ada 1000 sampel. Nah, sampel itu ada 3 kategori, misalnya makanan tidak enak, hasilnya itu 0 dari 1000 sampel untuk dibeli. Terus makanan dengan rasa sedang bernilai 400, jumlahnya itu 400 dari 1000 sampel. Terus makanan yang enak
berjumlah 600 dari 1000 sampel untuk dibeli. Nah, nilai makanan dengan rasa yang tidak enak tadi dengan nilai sampel 0 dari 1000, nah itu ditambah 1, ditambah angka 1 agar tidak adanya probabilitas dengan nilai 0. Nah, untuk yang 400 jadinya 401, untuk yang 600 jadinya 601. Sehingga total datanya, total data sampelnya diubah menjadi 1003 untuk menghindari probabilitas nilai 0. Selanjutnya, penjelasan tentang particle swarm optimization. Dimulai dari inisialisasi, update kecepatan, update posisi, update pbase dan gbase. Terus masuk ke perancangan dan implementasi. Pada bagian ini penjelasannya cukup mudah untuk dipahami karena terdapat flowchart dan juga terdapat codingan. Selanjutnya, pada pengujian dan analisis, terdapat 2 metode pengujian. Yang pertama pengujian jumlah partikel dan yang kedua pengujian kombinasi parameter. Jumlah partikelnya dimulai dari 10, 20, 30, 40, 50. Dan terdapat juga grafik hasil pengujian jumlah partikel. Begitu juga dengan kombinasi parameter. Terdapat juga grafik hasil pengujian kombinasi parameter. Nah, dari hasil perhitungan itu didapatkanlah sebuah kesimpulan bahwa nilai fitness tertinggi ketika pengujian pada jumlah partikel mendapatkan nilai rata-rata fitness tertinggi pada saat jumlah data berjumlah 50. Sedangkan rata-rata fitness tertinggi pada pengujian kombinasi parameter berada ketika jumlah data berjumlah 40. Nah, pada bagian ini peneliti menurut saya sudah menjelaskan cukup baik. Selain itu terdapat juga saran dari peneliti bahwa metode yang digunakan dapat dilanjutkan dengan metode lain atau mengganti metode optimasi lain untuk menghasilkan klasifikasi yang lebih optimal. Selanjutnya pada bagian daftar pustaka, menurut saya tulisan pada alamat website ini harusnya diganti dengan warna hitam. Selanjutnya saran untuk peneliti, sebaiknya dilakukan juga penelitian dengan menggunakan algoritma Naive Bayes classifier tanpa algoritma particle swarm optimization. Alasannya adalah untuk melihat seberapa efektifnya menggunakan algoritma particle swarm optimization. Jadi untuk melihat gap-nya, makanya menurut saya saran inilah untuk penelitian ini. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.